Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dapat servisan setrum PDC Susan 1030 SMP ya teman-teman. Alat ini punya salah satu subscriber saya. Beliau tinggal di daerah Tumbang Nusa ya, Kalimantan Tengah ya, Palangkaraya. Ini awalnya dengan problem kerusakan, tidak keluar tegangan ya di bagian outputnya, tidak keluar arus, hanya kipasnya saja yang mutar ya teman-teman. Sekarang ini sudah normal semuanya, cuman gak 100% ya teman-teman. Pertama saya perbaiki di bagian inverternya ya teman-teman. Setelah saya oprek-oprek di bagian inverternya tidak mau bekerja, tidak berfungsi, dan langsung saja saya memvonis di blok modul PWM nya ya. Ini PWM nya pakai model totem ya teman-teman. Akhirnya saya langsung ganti aja ya. PWM nya aslinya bawahnya kayak gini, modelnya model SMD ya, 2 layer ya teman-teman. Saya belikan di online seharga 50 ribuan PWM nya. Terus alhamdulillah setelah pergantian ini si inverternya ini sudah normal ya teman-teman, sudah keluar tegangan di bagian elko ini ya, di bagian elko ini, tapi cuma sebelah ya, di bagian sini ya, dan sebelahnya ini tidak keluar tegangan. Akhirnya saya ukur semua di bagian area sekunder, semua dioda saya cek, dan ternyata kapasitor yang warna hitam ini ya, ini kapasitor kopel untuk trafo ini dengan ini ya. Jadi satu trafo ini satu kapasitor untuk mengkopel ini ya, biar tegangannya lebih halus ya teman-teman. Saya ukur, saya cek kapasitornya ini, ternyata kapasitornya sudah short. Kemudian saya ambil dari cabutan bekas mesin televisi ini teman-teman. Aslinya kapasitornya warna kuning, tapi untuk nilai mikronya dengan voltasenya sama ya, saya ganti dengan warna yang hitam. Ini nilai mikronya 0,1 UF 280 volt ya teman-teman. Setelah pergantian kapasitor ini, kemudian tegangan normal ya, keluar dari elko yang sebelah kanan dan sebelah kiri normal sekitar 300 volt. Selanjutnya setelah saya tes berulang kali di bagian MOSFET-nya, salah satu MOSFET mengalami overheat ya, panas ya teman-teman. Dan saya telusuri semua komponen, saya ukur semua komponen, jalur-jalurnya. Ternyata kerusakan pada trafo GDT ini ya. Salah satu jalur trafo kaki GDT ini ada mengalami short atau putus ya, putus jalurnya ya teman-teman. Akhirnya mau nggak mau saya lepas, ternyata benar trafo GDT ini mengalami putus jalur satu. Terus saya bongkar, saya lilit kembali ya, saya gulung ulang, saya perbaiki ini trafonya. Alhamdulillah dengan mengganti ini MOSFET-nya sudah nggak panas lagi ya. Ini yang sebelah kiri ya. Terus setelah saya cek ya, saya tes berulang kali, gantian sebelahnya ini mengalami overheat ya teman-teman. Jadi awalnya yang panas sebelah kiri, terus bergantian yang sebelah kanan juga mengalami panas ya pada salah satu MOSFET-nya.
MOSFET di bagian tengah ini ya. Ini salah satu MOSFET-nya ini mengalami overheat atau panas berlebih. Baru dites, dinyalain berapa menit langsung panas ya. Artinya lah komponen pendukung di area MOSFET ini ada yang mengalami kerusakan ya, atau putus, bisa juga short. Setelah saya telusuri, saya ukur satu persatu resistor yang di dekat MOSFET ini. Salah satu resistornya nilainya ada yang molor ya, ada nilai yang 100 ohm ya teman-teman. Dua resistor yang 100 ohm ini nilainya molor. Akhirnya saya ganti ya, saya ganti, terus saya tes lagi. Hasilnya alhamdulillah ini sudah nggak panas lagi ya. Semua MOSFET yang 4 biji ini sudah normal, tidak mengalami over panas ya. Tapi sebelum itu, sebelum terjadi panas ini, sudah ada 2 korban ya, korban MOSFET yang jebol ya teman-teman. Sebelum pergantian trafo GDT dengan resistor yang 100 ohm ini, waktunya sebelumnya diganti, itu waktu sebelum diganti udah ada korban. Setelah 2 MOSFET ini jebol, mati ya 2 ini. Akhirnya saya ganti kedua MOSFET ini dengan seri HY4008. Kalau yang ini bawaan dari Susan ya, tapi mungkin ini sudah pernah diganti juga sama orang, karena kata pemilik ini sebelumnya sudah diservis di daerah sana, di tempat tinggal beliau, terus cuma dipergunakan cuma beberapa hari, akhirnya rusak lagi. Akhirnya beliau minta diservis ke saya, dan ini setelah pergantian MOSFET ya, terus PWM, terus pergantian trafo GDT saya gulung ulang. Inverter ini sudah normal ya, sudah normal. Dari tegangan elko yang 2 ini 300 volt ini sudah keluar tegangannya. Terus ada satu kendala lagi di bagian PDC nya ya. Di blok PDC ini tidak keluar tegangan. Di salah satu SCR nya awalnya dia pakai ini ya, pakai SCR yang seri BCA ya teman-teman. Ini BCA 1600 ya, BCA 1600 ya teman-teman. Ini karena saya stoknya ini enggak ada ya, terus saya ganti dengan SCR TYN 1225 ya teman-teman. Cuma kata pemiliknya minta dipasang double ya, akhirnya saya pasang SR nya 2 biji. Setelah pergantian ini masih belum membuahkan hasil ya teman-teman. Di output PDC masih belum keluar tegangan ya teman-teman. Lanjut pengukuran semua komponen. Ini ada salah satu resistor ya, resistor ini resistor nilainya 30K ya, warnanya oranye, hitam, oranye emas ya, 30K. Ini kalau menurut saya ini juga ini sudah pernah diganti ya, ini bukan nilai resistor aslinya ya, itu perkiraan saya ya teman-teman. Nah, setelah pergantian resistor ini masih belum
keluar ya tegangannya di area output PDC nya. Kemudian saya cek lagi, dan DB3 nya juga mengalami kerusakan ya. Ini DB3 nya putus ya, karena saya masih ada stok DB3. Terus saya ganti DB3 atau diak teman-teman. Setelah pergantian DB3 akhirnya finish ya, alhamdulillah ini sudah keluar tegangan di output PDC nya, dan ini hasilnya sudah bisa digunakan kembali, cuman tidak 100% ya. Mengapa saya tidak bilang, saya tidak katakan 100%? Kipasnya ini juga mengalami kerusakan ya teman-teman. Waktu sebelumnya pemasangan ini, pemasangan PWM, karena ini salah satu ilmu ya. Kalau yang pengguna PDC Susan ya, khususnya PDC Susan ini, kalau mau ganti PWM yang model kayak gini ya, ini yang satu jalur ya, yang kalau ini kan 2 layar 2 jalur, ini sebaiknya dicek dulu jalurnya, karena tidak sama ya jalurnya. Kalau kita pasangnya kebalik, nanti ya akan ada yang rusak lagi ya komponennya ya. Pas waktu itu saya pasang, kalau dari PWM yang bawaan aslinya ini posisinya kayak gini ya teman-teman, masanya posisinya kayak gini ya. Waktu itu saya pasang posisi kayak gini, ini ada salah satu komponen yang kebakar ya, langsung pecah ya. Sebuah transistor, ini untuk transistor untuk jalur ke kipas ya, kayaknya ini sebagai delay on off nya ya teman-teman. Ini transistornya langsung pecah ya teman-teman. Dia letaknya posisinya di dekat jalur soket ke kipas ya. Di sini ada transistor kecil ini saya lepas. Mengapa saya lepas? Karena di modul PWM nya ini sudah ada MOSFET untuk kipas ya teman-teman. Akhirnya kalau dipasang double, MOSFET transistor ini langsung pecah, rusak, karena di sini sudah ada MOSFET nya ya. Setelah saya lepas, kemudian posisi PWM nya ini saya balik ya, kan saya teliti ya, saya telusuri jalurnya. Memang kalau posisinya ngikutin dari bawaan aslinya kayak gini, posisi letaknya itu salah ya. Setelah saya ganti posisi penempatannya, ini alhamdulillah ya sudah bekerja PWM nya. Dan kalau yang beli di online modul PWM yang kayak gini, totem ini udah dilengkapi indikator lampunya ya, kayak PWM yang inverter ya teman-teman. Berhubung ininya kemarin langsung pecah, ini rusak, menimbulkan kipasnya juga ikut rusak ya. Ini kipasnya mati. Cuma yang sebelah, yang satunya ini, yang sebelah kanan ini masih berfungsi normal ya. Cuma yang sebelah ini yang mati. Nah, terus satu kendala lagi ada pada modul indikator displaynya ini ya. Indikator displaynya ini karena sudah tidak berfungsi ya, ini sudah error. Jadi kalau kita putar-putar flip-flop atau frekuensi, ini sudah tidak bisa membaca ya teman-teman. Ini sudah tidak normal lagi displaynya ya, karena berhubung saya nggak punya model indikator display yang besar kayak gini, akhirnya saya biarkan aja kayak gini. Ini hanya untuk indikator ya, kata si pemiliknya sih biarkan aja ya, nggak apa-apa kalau nggak bisa diperbaiki, karena ini kalau beli nanti bakal lama lagi ya
memperbaiki ini PDC yang sudah saya perbaiki kurang lebih sekitar hampir 3 minggu ya teman-teman, karena saya ada kesibukan lain. Jadi kalau ada sempat aja saya ngoprek-ngoprek alat ini ya. Jadi susunannya, kalau kalian mau memperbaiki ya setrum PDC, khususnya pengguna Susan ya, kalau di bagian outputnya tidak keluar tegangan, kalian harus ukur semua jalurnya, komponen-komponen pendukung di area MOSFET ya. Terus cek juga output dan input dari PWM ini, keluarannya berapa, masuknya berapa ya. Kalau ini tidak berfungsi, ini error atau rusak, inverter nggak mau kerja ya teman-teman. Terus setelah ini sudah berfungsi, mau hidup, MOSFET-nya aman ya, tidak ada kendala, tidak overhead. Terus kalian ukur di elko yang 2 ini. Kalau kedua elko ini sudah keluar tegangan, artinya normal sudah. Jadi pendukung dari inverter ini sudah normal. Lanjut lagi ke area blok PDC, kalian ukur semua komponen. Kalau ada kejanggalan, kalau masih belum keluar tegangan di area PDC, kalian cabut satu persatu komponen pendukung PDC, utamanya SCR, terus resistor yang untuk hambatan dari trigger ya, trigger DB3 ini juga perlu diukur. Nanti dengan cara seperti yang saya katakan, insya Allah kalian bisa memperbaiki PDC yang model kayak gini ya, khususnya nih pengguna Susan. Ini nanti sore insya Allah si pemiliknya ini akan mengambil alat ini dengan keadaan apa adanya ya teman-teman, karena saya keterbatasan waktu ya, ada kesibukan lain selain dari memperbaiki alat-alat setrum atau elektronik lainnya. Jadi sebelum saya kasih ke pemiliknya, saya mau menginformasikan kepada semuanya, khususnya pengguna PDC Susan, kalau memperbaiki harus teliti ya teman-teman, harus hati-hati, harus tahu semua komponen-komponen yang ada pada setrum kayak gini. Cek semua jalurnya, input dan output, cek semua komponen pendukung MOSFET dan modul ini PWM nya juga perlu diukur ya teman-teman, kalau pengen bisa memperbaiki sendiri. Dan akhirnya si PDC Susan ini sudah kembali normal ya teman-teman, cuman nggak 100%. Yang sudah saya katakan tadi, indikator display sama kipasnya ini rusak ya. Ini kalau beli perlu di toko online juga. Kalau beli di sini saya cari di Palangkaraya nggak nemu ya teman-teman, kipas yang ukurannya sekitar 4 cm persegi ya teman-teman. Kalau dikasih kipas PDC yang kecil-kecil nggak bakal mampu ya, nggak bisa hidup. Saya sudah nyoba, ini ukuran standar dari PDC Susan, kipasnya wajib ukuran yang segini ya. Kalau dikasih ukurannya lebih besar atau yang lebih kecil, dia nggak mau on ya teman-teman, kipasnya nggak mau hidup. Ini harus wajib yang ukuran segini ya, yang sesuai standar PDC Susan 1030 SMP ya. Sekarang saya akan uji tes dengan beban 500 watt ya, cuma saya nggak berani ujinya lama-lama karena takutnya lampunya nggak kuat nanti putus ya teman-teman. Ini saya pergunakan aki yang 60 ampere ya, sambil dicas pakai panel surya 100 WP ya teman-teman. Ya, kita tes ke lampu halogen 500 watt ya.
Ini sudah kembali normal sedia kala ya. Cuma ini belum saya pasang penjepit untuk heatsink karena waktu alat ini dibawa ke sini dengan keadaan kayak gini ya. Ini penjepit baut sama heatsinknya ini sudah dilepas oleh pemiliknya, katanya mau dipasang sendiri teman-teman. Kelihatan ya, ini indikator displaynya ini tidak berubah, nomornya masih di 003 kali ya teman-teman. Tapi untuk di outputnya sudah normal. Ini belum flip flop, saya on kan ini saklar flip flopnya ini flip flop untuk saklar. Oke, ini dia mau flip flop ya. Saya nggak berani ngetes lama-lama dan ngetesnya ketinggian frekuensi sama flip flop, takutnya lampunya nggak kuat putus ya. Ini sudah aman ya, tidak overhead lagi. Kalau pakai aki yang kecil-kecil kayak gini nggak bakal mampu ya buat ngetes jenis PDC yang kayak gini, Susan ini atau yang Fuliwang boros ya ini teman-teman. Minimal pakai aki yang 30, 50, 60 ampere nih baru sanggup menyala ya. Kalau pakai aki kecil-kecil 5 ampere, 7 ampere, 10 ampere nggak bakal tahan, langsung drop. Saya sudah sering nyoba. Ini aja sambil saya cas pakai panel surya. Kalau tidak sambil dicas langsung drop ya teman-teman. Seperti yang sudah saya bilang tadi, ini MOSFET-nya beda-beda seri ya teman-teman. Yang di sebelah kanan ini MOSFET-nya seri HY4008. Kalau yang sebelah sini yang seri ini seri VHA 150606 ya, 150N06. Ini aja menurut saya sudah pernah gantian juga. Kalau yang bawaan Susan nggak seri kayak gini ya, ini udah pernah diganti. Soalnya waktu awal dulu bawa ke sini alat ini cuma ada 4 MOSFET ya, sekarang sudah saya lengkapi semua jadi 8 biar lebih maksimal ya teman-teman. Terus yang ini satu juga, ini MOSFET-nya beda, ini yang lebih rendah ampernya, ini yang seri IRFP 4110 ini. Cuma buat pelengkap aja. Memang kalau mau pengen lebih puas, lebih sempurna, ganti semua MOSFET-nya yang standar Susan ya, atau pakai seri IRFP 4468 itu lebih bagus ya, ampernya lebih tinggi. Ini kalau digeber takutnya lampunya nggak kuat ya. Jadi kita tesnya main kecil-kecilan aja frekuensinya.
Oke kawan-kawan YouTubeku semua, mungkin itu saja sekilas pembahasan untuk perbaikan PDC Susan 1030 SME. Semoga bermanfaat khususnya buat pengguna Susan, dan sampai ketemu di konten saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.